Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dugi Kristianto, saya dari kelas PKI 4C. Pada hari ini saya akan sharing atau bercerita mengenai pengalaman saya selama kuliah online. Jadi langsung saja, awalnya saya sama sekali tidak pernah menyangka kalau akan mengalami sebuah fase atau sebuah masa di mana kita semua harus belajar secara tidak tatap muka di kelas, melainkan harus dari rumah berbasis media online seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, ataupun media lainnya. Karena ada hal yang sangat tidak memungkinkan sekali untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas karena virus corona. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerima kenyataan bahwa kalau sekarang kita harus belajar secara online atau jarak jauh. Jadi per tanggal 2 Maret 2020 itu Indonesia mendapatkan 2 warga negaranya yang terpapar virus corona. Itu kasus pertama kali di Indonesia. Awalnya saya mikirnya biasa aja dan nggak mikir bakal separah ini. Tapi 2 minggu kemudian ternyata virus itu semakin menyebar ke seluruh pelosok negeri hingga akhirnya menyebabkan perkuliahan atau maupun sekolah atau pembelajaran lainnya harus dilaksanakan secara online. Kampus pada saat itu menginformasikan kalau pembelajaran secara daring akan dilaksanakan cuma dalam kurun waktu 2 minggu saja, yaitu dari tanggal 16 Maret sampai 2 minggu ke depan. Lalu ternyata ada pemberitahuan lebih lanjut lagi dari kampus kalau pembelajaran secara daring dilaksanakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan akhirnya sampai semester 4 ini kita semua belum tahu kapan kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Awalnya sih dapat info dari kampus jika harus belajar dari rumah itu seneng banget karena ya kalian semua tau lah siapa sih yang nggak suka libur ya, walaupun masih tetap kuliah tapi kita kan nggak harus pergi ke kampus setiap hari, nggak harus bangun pagi untuk buru-buru ke kampus atau mandi pagi gitu. Tapi lama-lama kita hampir sudah 1,5 tahun begini, bosen ya, bosen banget lama-lama. Jadinya pengen cepet-cepet masuk ke kampus. Sebenarnya banyak sekali positif negatifnya dengan diselenggarakannya pembelajaran daring ini. Yang pertama, positifnya mungkin kita bisa lebih dekat dengan keluarga, lalu dari segi ongkos kita juga bisa lebih mengirit seperti uang jajan, uang bensin, ataupun uang kos. Dan yang lebih penting, yang lebih positifnya kita bisa terhindar dari namanya virus corona. Untuk segi negatifnya dari pembelajaran daring ini mungkin kebanyakan dari mahasiswa itu tidak memiliki internet yang memadai, seperti mungkin tidak punya wifi atau dari segi biaya mungkin tidak bisa untuk beli kuota internet. Dan yang paling sering itu kita semua sering mengalami namanya susah sinyal. Kalau dari saya, jika listrik di rumah itu padam, saya sama sekali tidak memiliki akses untuk internet karena sinyal di rumah saya itu sangat susah sekali. Maka mau tidak mau saya harus keluar dari rumah untuk cari tempat yang sinyalnya enak banget. Lalu yang kedua, banyak sekali dosen yang penjelasan materinya itu kurang menarik karena biasanya cuma disampaikan via voice note. Jadi kita mahasiswa tidak memiliki gambaran bagaimana materi tersebut. Lalu yang selanjutnya, kita seringkali mendapatkan gangguan dari lingkungan. Misalnya kalau dari saya memiliki adik. Jadi seringkali adik itu mengganggu saya ketika saya sedang melakukan pembelajaran daring. Lalu di rumah itu juga ada toko. Jadi saya seringkali tidak konsentrasi dalam pembelajaran daring karena
Ya, sesekali saya membantu orang tua untuk berjualan di toko. Harapan untuk pembelajaran daring ke depannya, saya harap pemerintah mengkaji lagi tentang pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia ini. Karena saya rasa pembelajaran daring ini belum efektif untuk diterapkan di Indonesia. Lalu saya berharap pemerintah juga memikirkan bagaimana pembelajaran tatap muka itu segera dilaksanakan kembali dengan cara yang aman. Sekian sedikit sharing atau cerita dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.